Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin mau cek dulu energi dari semesta. Ada tema apa yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama energinya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, kita cek bersama-sama sahabat kebahagiaan. Kevin ambil signifikator dulu ya untuk tema kita hari ini, karena ini adalah tema dari petunjuk semesta. Jadi kita cari signifikatornya. Ini adalah tema kita hari ini. Kevin cek dulu energinya. Ada energi apa yang bisa kita baca? Oke. Ada sebuah mimpi, dream. Ada sesuatu hal yang memang sedang dipikirkan. Orang ini sedang beristirahat. Orang ini memang sedang merasakan sesuatu dari sahabat kebahagiaan. Oke, sahabat kebahagiaan, dia sepertinya ingin menciptakan sebuah hubungan yang menurut dia ini adalah versi terbaik. Kartu Dream, Rest, dan juga Crit mengindikasi ada sesuatu hal yang dia impikan tentang sosok sahabat kebahagiaan di dalam benaknya. Orang ini memimpikan kamu dan kemudian tenggelam, terlarut dalam mimpinya, sehingga mempengaruhi kondisi perasaannya kepada sahabat kebahagiaan. Tema yang akan Kevin ambil di sini adalah dia yang memimpikanmu, dia yang tenggelam masuk ke dalam mimpimu. Seseorang yang selalu memimpikanmu dan kemudian merefleksikan mimpi itu sebagai bentuk pergerakannya dia untuk menuju kamu, atau mungkin juga merubah dalam versi terbaiknya. Oke, ini adalah signifikatornya. Ada kartu Dream, Rest, dan juga Crit ya, sahabat kebahagiaan. Ini berkaitan dari energinya dia. Seseorang di luar sana memang saat ini memang memikirkan kamu. Bisa hari ini, bisa esok, atau bisa nanti. Dia terpengaruhi oleh mimpinya. Mimpi ini bisa datang dari pikiran bawah sadarnya dia ya, sahabat kebahagiaan, bahwasanya kamu memang berperan penting di dalam pikiran dan perasaannya, sehingga tiba-tiba dia memimpikanmu. Dan ketika memimpikanmu, apakah ini adalah mimpi yang baik atau tidak? Kevin lihat di sini, ini beberapa di antara mereka memang memimpikan kamu dan membuat diri dia tuh cemas. Memimpikan kamu dengan rambut yang panjang, atau memimpikanmu di saat kamu lagi bekerja. Dia memimpikan hal itu. Dia memimpikan sahabat kebahagiaan ini berada di dalam sebuah rumah. Dia memimpikan sahabat kebahagiaan kamu sedang terbang melayang. Kata kunci dari mimpinya ada di situ. Dan kita akan cek tentang petunjuk mimpi ini dan apa yang membuat diri dia ini bisa tenggelam di dalam mimpimu. Mimpi ini adalah mimpi tidur ya, sahabat kebahagiaan, bukan mimpi-mimpi yang sifatnya adalah berhalusinasi atau berfantasi, bukan. Ini adalah mimpi tidur. Kalian bisa cek sendiri ya. Ini ada oracle-nya adalah Dream, Rest, dan juga Crit. Kita akan cek bersama-sama untuk energi dari tema kita hari ini sebagai petunjuk semesta. Seseorang yang masuk ke dalam mimpimu dan dia yang memimpikanmu, atau mungkin juga terbalik, kamu yang tiba-tiba memimpikan diri dia. Apakah ada sebuah petunjuk dari koneksi ini?
Ini bisa ketukar ya saat bagian energinya. Bisa kamu yang memimpikan dia, atau dia yang memimpikan kamu. Tapi yang akan kita tarik adalah diri dia yang tenggelam masuk ke dalam mimpimu. Diri dia yang tenggelam masuk ke dalam mimpimu. Oke. Ini adalah energi dia atau kamu, karena ini bisa terbolak-balik. Seseorang yang masuk ke dalam mimpimu, atau dia yang juga merasakan kamu masuk ke dalam mimpinya. Ada hal apa yang dirasa? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah 10 Pentacle. Mengindikasi bahwa orang ini pada dasarnya memang ketika kamu memimpikan dia, atau sebaliknya dia memimpikan kamu, ini merasakan rindu di dalam sebuah kebersamaan. Dia pernah berkata bahwa, sayang, aku ingin sehidup semati denganmu. Aku ingin membangun sebuah keluarga bersamamu. Aku ingin menciptakan sebuah kebahagiaan yang hanya bisa kita bagi berdua saja. Kata-kata indah ini bagian dari janjinya yang kemudian terekam dalam dimensi cinta. Dan ketika terekam di situ, janji yang pernah dia utarakan ini seakan-akan menagih. Apakah kamu sanggup atau tidak? Sang janji berkata seperti itu kepada dia, sehingga dia merasakan bahwa aku perlu menggapai kamu untuk menciptakan sebuah kebahagiaan ini bersama. Mimpi yang dia rasa tentang kamu, atau mungkin juga sebaliknya, kamu yang merasakan mimpi tentang diri dia, indikasi terkuatnya adalah seakan-akan mengingatkan kamu untuk kembali ke dalam tujuan hidup kalian, atau kembali di dalam sebuah komitmen ini. Karena tujuan dalam hidup ini bersama kamu dan dia itu adalah bahagia, berkomitmen bersama, menciptakan sebuah keluarga, menyatukan perbedaan di sini menjadi sebuah kekuatan cinta. Karena 10 Pentacle ini adalah simbol dari kesempurnaan atau pencapaian dalam sebuah hubungan, baik dari ranah tujuan hidup, baik dari perbedaan, segala sesuatunya disatukan. Dan ketika disatukan di sini, tantangannya adalah permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi. Ya, masalah kamu dan dia ini memang banyak ya, mungkin ya. Masalahnya banyak, entah itu masalah materi, membangun sebuah kepercayaan, menyatukan sebuah perbedaan, menyatukan sebuah pendapat yang berbeda. Namun ketika dia pernah berucap janji kepada kamu bahwa semuanya itu bisa kita lalui, maka ketika dia lupa atau ketika dia lalai pada tujuan itu, sang mimpi masuk ke dalam mimpinya yang mengisyaratkan kau harus menagih janji ini yang pernah kamu utarakan. Ini adalah makna mimpi yang terbesit di dalam ingatan kamu atau ingatan dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Pentacle. Ternyata memang mimpi ini adalah bagian dari manifestasi energi yang pernah dia utarakan. Kartu Pentacle ini adalah simbol dari energi fisik atau simbol manifestasi yang nyata. Ya, dia memang ketika memimpikan kamu atau tiba-tiba masuk ke dalam mimpimu, atau mungkin juga sebaliknya, kamu yang tiba-tiba memimpikan dia, ini memang memiliki pesan bahwa kamu dan dia diminta untuk bertahan dalam sebuah hubungan ini. Karena mungkin di kedepannya kamu bisa menemukan sebuah keajaiban dalam cinta. Apakah hal itu bisa dimiliki? Jawabannya bisa. Apakah hal itu bisa terlaksana? Jawabannya bisa. Ketika kamu yang mungkin kamu dan dia mengutarakan sebuah janji bahwa kita harus hidup semati, kita harus melalui ini semua bersama-sama, kamu melakukan dengan action dan kamu melakukan itu semua dengan doa, berpikir positif dan menyikapinya itu dengan penuh kedewasaan, maka kebijaksanaan dalam diri kamu ini yang akan menopang kamu untuk tetap bertahan bersama diri dia. Kekuatan cinta yang terbaik adalah bagaimana kalian bisa saling mempercayai satu sama lain. King of Pentacle ini adalah seorang raja di mana dia tuh nampak bijaksana sekali.
terhadap jalan hidup yang sudah dia pilih. Dia tahu tentang keuntungan dan juga kerugian dalam cinta. Dan energi dari King of Pentacle ini mengindikasi bahwa kamu juga harus tahu tentang kerugian dan keuntungan dalam cinta ini. Memimpikan dia pun adalah hal yang wajar. Tak perlu mencemaskan sesuatu jika mimpi itu adalah mimpi buruk tentang diri dia. Itu hanya sebatas pengingat bahwa kau dan dia memiliki sebuah tujuan untuk selalu bersama. Dan jangan lupakan tentang janji itu untuk selalu bersama. Sehingga sang mimpi tidak akan menghantui kamu atau menghantui diri dia. Yang kemudian membuat kalian cemas, atau tiba-tiba rindu, atau tiba-tiba jengkel, atau tiba-tiba mood kamu berubah seketika ketika tertidur memimpikan sosoknya. Antara kamu dengan diri dia merasakan hal yang sama. Untuk energi selanjutnya, ada kartu 4 pedang. 4 pedang ini juga memiliki makna tentang istirahat, rest, beristirahat. Ya, apa yang perlu kalian lakukan di sini? Jika hubungan kamu bersama diri dia nampaknya sedang bergelut di dalam sebuah janji yang tak kunjung ditepati, maka istirahat sebentar. Kenapa perlu istirahat, Kevin? Agar kalian bisa berpikir jernih untuk bisa menepati janji tersebut. Ketika kita berjanji, kita sebenarnya sedang diuji dalam janji tersebut. Lalu bagaimana ketika kita berjanji? Pastikan ketika kita berjanji jangan terlalu bangga dengan apapun yang sudah kalian lalui. Ketika kamu janji dengan kekuatan level vibrasi bangga itu vibrasinya force. Itu pasti kamu akan diuji oleh semesta ketika berjanji di situ. Tapi ketika kamu berjanji atau dia berjanji melakukan sebuah afirmasi dan berani dalam perkataan kamu, ini energinya sudah naik level ke level power. Maka segala bentuk permasalahan ujian dalam janji tersebut itu bisa diatasi dengan mudah. Rest di sini juga terhubung di kartu 4 pedang. Ini kartunya rest, ini adalah 4 pedang. 4 pedang itu memiliki makna tentang istirahat juga ya. Jadi memang diri kamu dengan diri dia memang perlu relax sejenak ya dalam sebuah hubungan. Tidak usah overthinking, negative thinking, memunculkan praduga dan prasangka. Tiba-tiba memimpikan diri dia dan tenggelam masuk ke dalam mimpi. Dan kemudian spekulasi muncul. Apakah dia itu lagi jalan dengan orang ya? Apakah dia kayak gini? Ada apa dengan diri dia? Ada apa dengan ini itu? Ketika kamu merasakan hal itu, lebih baik lepaskan saja. Hai mimpi, aku tahu ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dari janji yang pernah kita ucapkan bersama atau dari dia. Maka dari itu aku kembalikan janji ini sebagai kekuatan agar kita berdua bisa selamanya bersama. Dia memang tenggelam masuk ke dalam mimpimu sebagai pengingat bahwa saat ini kita adalah orang yang sedang berjuang dalam cinta. Jika kita lelah tentang janji itu, beristirahat sejenak dan kemudian pikirkan lagi. Apakah waktu aku janji, apakah dia berjanji itu lagi senang banget, lagi bangga banget, apa lagi butuh afeksi banget. Kemudian ketika udah mendapatkan afeksi dari aku, dia terlalu bangga dan kemudian mengutarakan janji. Janji itu bukan tentang sebuah kata. Ketika kita mengucap janji dalam sebuah kata, itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Sama halnya orang yang hutang. Orang hutang itu penuh dengan janji-janji. Janjinya tanggal sekian mau dibalikin. Iya. Waktu mau pinjam itu udah senang banget, udah bangga. Oke, nanti habis gajian ya aku mau balikin uangnya. Bla 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 bla. Karena dia udah mendapatkan kesempatan diberikan uang pinjaman, dia bangga, kemudian berjanji di situ. Tapi udah beberapa kali gajian nggak dibalik-balikin. Lalu apa yang terjadi kepada orang tersebut? Dia akan merasakan kecemasan. Kenapa? Karena dia menyimpan janji yang tidak ditepati. Sehingga apapun yang dilakukan dari usahanya itu berat. Kerejekannya itu berat. Karena dia menyimpan sebuah cemas dari hutang tersebut. Orang ini juga sama, janji itu adalah bagian dari hutang. Lalu gimana untuk bisa menepati janji itu? Ya, kalau misalkan dia sanggup dicicil. Cicilnya bagaimana? Dengan memberikan sebuah perhatian khusus kepada sahabat kebahagiaan. Orang ini memang seakan-akan tenggelam masuk ke dalam mimpi sahabat kebahagiaan sebagai peringatan bahwa kalian tuh ada kesempatan untuk berbahagia di sini. Kalian ada kesempatan untuk bisa
memanifestasikan janji ini sebagai kenyataan. Tapi ujiannya berat. Ketika sudah bisa melewati ujian itu, kalian akan berhasil. Kartunya yang pertama itu adalah 10 pentakel loh, keberhasilan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 9 tongkat. Pesawat kebahagiaan. Jika perasaan kamu yakin banget ya, ketika dia masuk dan tenggelam di dalam mimpi kamu, atau mungkin juga sebaliknya, karena ini energinya bisa tertukar-tukar ya, mengindikasi kamu bertahan dulu. 9 tongkat ini tentang sesuatu hal yang harus dipertahankan. Kamu pertahankan dulu. Jangan lemah, jangan istilahnya kamu berontak. Dia nggak pernah tepati janji, Kevin, dia itu selalu banyak bla 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 bla. Kamu nggak usah nagih janjinya dia. Cukup kamu berafirmasi. Karena kekuatan afirmasi ini bisa membuat hati kamu tuh kuat. Lalu bagaimana dengan diri dia? Boleh kamu ngomong sama dia pelan-pelan. Karena di sini kartunya dalam 4 pedang, artinya berkomunikasi dengan hati ke hati dan pelan-pelan. Nanti juga dia akan menyadari apakah dia bisa merubah. Itu semua jawabannya bisa, karena di signifikator kita itu ada kartu crit tentang sesuatu hal yang akan bisa diciptakan dalam hubungan ini. Kamu bisa menciptakan bahwa hubungan ini antara kamu dengan diri dia bisa menuju ke tahap yang jauh lebih berbahagia lagi. Dia bisa, dan kamu bisa. Siapa pengendali yang paling kuat? Pengendali yang kuat ini adalah kamu atau dia yang saat itu sedang merasakan mimpi atau mengalami mimpi. Kamu nih misalkan sering mimpin dia. Faktor penentunya ada di kamu. Tapi kalau dia yang sering mimpiin kamu, dia adalah faktor penentunya. Karena dia yang akan menciptakan kebahagiaan itu. Oke, untuk energi selanjutnya. Wow. Ini energinya positif sih, sahabat kebahagiaan, walaupun perjuangan kalian berat ya. Kartunya adalah Two of Cup. Two of Cup itu kalau di dalam kartu tarot memiliki makna tentang cinta, koneksi, cinta, persahabatan, janji, kolaborasi, ikatan. Dan di sini kamu dengan dia punya ikatan itu. Kalau kamu punya ikatan sama dia semacam ini, ya udah flow aja, ngalir aja dengan berafirmasi, dengan berdoa, diimbangi dengan doa, maka segala sesuatunya itu akan lancar. Yang bekerja itu bukan kamu doang, tapi dia. Cinta itu adalah kerjasama. Bukan tentang menunggu dia duluan, kamu duluan, enggak. Enggak ada cinta yang istilahnya, ya aku nunggu dia komunikasi aku duluan, aku nunggu dia jalan duluan, enggak. Adalah kerjasama. Kalau kalian sama-sama nunggu di sini, kapan ketemunya? Kapan ketemunya, kapan jalannya bareng. Tapi di sini kami lihat koneksinya itu bisa berubah ya, menjadi lebih baik lagi, karena kamu dan dia punya ikatan yang cukup kuat. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Ace of Pentacle. Sebelah kiri adalah 10 pentacle, sebelah kanan adalah Ace of Pentacle. Ada sebuah peluang bahwa apapun yang sedang kalian pikirkan ini bisa dimanifestasikan ke dalam kehidupan nyata. Jadi pembacaan kartu tarot kita hari ini bukan sesuatu hal yang sifatnya adalah berangan-angan, berandai-andai, atau berhalusinasi. Ini adalah kekuatan dari perjalanan kehidupan kalian ya. Jika energinya positif, bisa kalian serap. Jika kalian tidak menerima energi ini, tak masalah. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke. Dia yang tenggelam masuk ke dalam mimpimu. Bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Wow, sahabat kebahagiaan, ini adalah kartu extension. Semesta akan membimbingmu, mengantarmu di dalam sebuah kebaikan cinta. Dia yang pernah berjanji padamu dan kemudian masuk ke dalam mimpimu, ini akan terkoneksi secara batiniah juga. Kalian memang diuji dalam kekuatan cinta ini. Tapi ketika kamu yakin dan percaya bahwa
semesta juga memberikan jalan yang baik buat aku dengan diri dia, maka segalanya akan mudah. Ada peran semesta juga di sini. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Lakukanlah sebuah karma baik untuk diri kamu dan untuk semua makhluk. Ketika kamu melakukan hal itu, maka segalanya akan menjadi lancar. Mimpi ini bukan sembarang mimpi. Mimpi ini adalah sebuah pengingat janji. Aku mimpiin dia kayak gini, aku mimpiin dia kayak gitu. Dia sama, dia mimpiin kamu kayak gini, kayak gitu. Itu bukan sesuatu hal yang membuat kalian tuh akan mengalami peristiwa yang seperti apa yang dalam mimpi kamu juga itu adalah mimpinya buruk, bukan. Tapi itu adalah sebuah pengingat saja. Bahwasanya ketika kamu yakin dan percaya bahwa kamu dibimbing oleh semesta, maka semuanya akan berjalan baik. Patokannya ada di kartu 10 Pentacle dan ada kartu Ace of Pentacle. Lalu untuk energi selanjutnya, ada energi kartu 5 cup. 5 cupnya di sini simbolnya itu unik ya. Ada dua sosok duyung di sini. Ini temanya adalah duyung ya. Ada dua duyung di sini. Dia mengeluarkan sebuah cahaya dalam kerang ajaib di sini. Mengindikasikan adalah sebuah kolaborasi cinta. Kamu dan dia jika berkolaborasi cinta dalam janji ini, maka sesuatu hal yang tenggelam dalam mimpi ini bukan hanya sebatas mimpi belaka, bukan hanya sebuah ketakutan dalam sebuah mimpi, tapi apa yang kamu rasa dalam mimpi itu, jika itu adalah mimpinya buruk, maka kedepannya akan menjadi hal yang baik. Ini ada keterbalikan. Jika kamu memimpikan buruk dia, ada keterbalikan bahwa kamu akan menemukan sebuah perjalanan dan koneksi baik dengan diri dia. Mimpi itu terkadang berlawanan ya. Mimpi buruk ternyata maknanya baik. Mimpi hal positif ternyata maknanya buruk. Itu sering terjadi. Tapi di sini justru mimpi ini memiliki makna tentang ada sebuah koneksi antara kamu dengan dia untuk bisa berkolaborasi. Selanjutnya, ada kartu Knight of Wands, sahabat kebahagiaan. Ternyata orang ini masih memiliki minat ya kepada diri kamu. Dan kamu juga sebenarnya sama, masih memiliki minat terhadap diri dia. Sama-sama masih memiliki minat. Jika minat ini bisa kalian perdayakan sebagai bentuk kekuatan dan juga power cinta kamu, maka segala sesuatunya itu akan jauh lebih terasa ringan. Karena pada dasarnya kamu dan dia punya gairah. Dan gairah itu adalah salah satu komponen cinta yang sangat penting. Gairah, keintiman, komitmen. Artinya kalau masih punya gairah, kalian pada dasarnya masih saling ada ketertarikan satu sama lain. Jadi perasaannya dia tuh nggak bohong kalau dia masih tertarik sama kamu atau masih suka sama kamu. Kamu juga sama. Perasaan kamu nggak bisa dibohongi. Kamu juga masih tertarik sama diri dia. Dia bisa kepoin kamu atau mungkin juga kamu bisa kepo tentang diri dia. Dan rasa kepo ini adalah bentuk dari rasa ingin tahu kamu tentang apakah dia ini bisa menepati janjinya atau tidak. Tapi jangan memasukkan energi negatif dalam perjuangan ini. Kalau kamu negatif thinking, ya udah, ini pasti bisa meruntuhkan kepercayaan kamu sama dia. Selanjutnya, ada kartu The Tower. Ya, sahabat kebahagiaan, akan diuji. Ini ada pembacaan negatifnya. Mimpi yang kalian alami, dia yang tenggelam masuk ke dalam mimpi kamu, ini akan diuji dalam sebuah permasalahan. Bisa berarti hubungan kamu dengan dia ini pernah kandas, off, lalu bangkit lagi. Hubungan kamu pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, yang seharusnya itu tidak terjadi antara kamu dengan diri dia. Tapi kalian masih punya minat satu sama lain, masih punya ketertarikan satu sama lain. Jika kalian mengalami sebuah peristiwa tower moment atau peristiwa yang tidak mengenakan dalam hubungan ini, tapi pada dasarnya hati kamu masih ada sebuah gairah kepada diri dia, dia juga sama masih ada gairah pada kamu, maka itu semua sesuatu hal yang pernah terjadi sama kamu, yang sesuatu yang tidak mengenakan ini, entah itu kandas, putus, hubungannya off, itu masih bisa diperbaiki loh sahabat kebahagiaan. Karena energi kartu Knight of Wands itu kuat banget menimpali energi kartu Tower. Siapakah dia? Dia adalah hubungan yang pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan dengan kamu, kandas, off, berantem parah. Tapi nggak tahu kenapa kesalahan yang pernah dia perbuat sama kamu, sahabat kebahagiaan, tidak menilai buruk, tidak menilai dia jahat banget, dia gini banget, enggak.
tapi kamu masih ada sisi semangat dan percaya bahwa dia bisa berubah menjadi lebih baik. Dia pun juga sama. Jika kamu punya kesalahan pada diri dia, tapi orang ini masih ada minat sama kamu, masih tetap memberikan sinyal pada kamu, ini mengindikasi bahwa orang ini akan berupaya untuk bisa menepati sebuah janji itu atau berproses di dalam janji. Selanjutnya ada kartu Hierophant. Oke, sahabat kebaikan, Hierophant ini adalah kekuatan spiritual ya. Terkadang kekuatan spiritual itu bisa membuat kita itu menjadi kuat dan yakin ketika pencerahan dalam diri itu muncul. Kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hidup kita ketika kita bisa melakukan self love. Jika masalah kamu ini berkaitan dari janji kamu self love ya, kamu akan bangkit dari sisi spiritual dan kamu akan menyikapi ini semua dengan perasaan jauh lebih tenang lagi. Lalu bagaimana diri dia? Apakah dia ini bisa adil dalam hubungan ini, bisa menciptakan sebuah kekuatan yang besar dalam cintanya sama kamu? Jawabannya bisa banget. Karena energi kartu Connect of One ini kuat. Kevin tertuju tuh pada kartu ini tentang permasalahannya antara kamu dengan dia. Dia masih punya minat gairah sama kamu. Artinya semua ini masih tetap berjalan. Tinggal sahabat kebaikan sanggup atau tidak. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, ternyata kartu kesatria lagi. Kartu kesatria itu tentang sebuah pergerakan ya, minat pergerakan, sesuatu hal yang memang sedang diuji tapi dia masih tetap ngejalani ini semua. Artinya orang ini memang sedang berproses ya. Jika kamu yang tenggelam dalam mimpinya dia, masuk ke dalam mimpinya atau masuk ke dalam mimpi kamu atau siapapun saja, entah kamu entah dia yang memimpikan sosok kalian, ini memang mengindikasi bahwa hubungan kalian itu akan terus jalan, tetap jalan di situ. Dan kalian akan menemukan beberapa hal yang berkaitan dari ujian hubungan. Entah itu tiba-tiba hubungannya itu ada ngalamin tower moment, kandas, putus, sesuatu hal yang tidak mengenakan, tapi kalian sama-sama masih punya minat di situ, sehingga hal semacam ini bisa dilalui begitu saja. Kenapa? Di signifikator kita, dream, rest, dan create ini mengindikasi bahwa hubungan kalian memang akan beristirahat sementara dan kemudian akan dibangkitkan lagi. Atau mungkin juga ini sudah terjadi, sudah kalian alami. Hubungan kalian memang penuh dengan mimpi, penuh dengan janji. Kemudian sesuatu hal yang membuat kalian itu terpaksa untuk beristirahat antara hubungan kamu dengan dia. Namun setelah itu dibangkitkan karena masih memiliki sebuah minat. Dan setelah itu kalian mengisi kisah hidup kalian ini dengan keintiman yang berbeda. Dan mudah-mudahan keintiman itu bisa menciptakan sebuah harmoni yang kuat antara hubungan kamu bersama diri dia. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang sering masuk ke dalam mimpimu? Sering banget masuk menyelinap ke dalam mimpimu. Siapakah dia? Kita cek ya. Yang pertama di sini ada kartu 10 Pentacle, ini masuk ke energinya Virgo. King of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Lalu di sini ada energinya Libra di kartu 4 pedang. 9 tongkat ini masuk ke energinya Sagittarius. 2 of Cup masuk ke energinya Cancer. Ace of Pentacle ini semua zodiak elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu ada kartu Demur. Demur ini tidak ada energi zodiaknya ya, karena ini adalah kartu extension. Lalu kita bertemu di kartu 5 Cup, masuk ke energinya Scorpio. Knight of One ini masuk ke energinya Aries. Lalu kita bertemu di kartu The Tower, masuk ke energinya Aries. Hierophant ini masuk ke energinya Taurus. Dan Knight of Sword ini masuk ke energinya Gemini. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Yang zodiaknya nggak masuk, nggak usah khawatir, ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Inisial yang pertama ada huruf P untuk Papa, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf D untuk Delta, ada huruf L untuk Luna, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf K untuk Kevin, oke, KP, Kevin Bongtanin. Ada huruf T untuk Tangle, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf O untuk Oscar, dan yang terakhir di sini ada huruf A untuk Alpha. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini.
Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ya, mau personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Matai mas yo.